Seberapa besarkah jumlah pendapatanmu jika dibandingkan dengan jumlah kredit bulananmu? Itulah yang menentukan apakah KPR yang kamu ajukan ini adalah sebuah mimpi indah atau justru mimpi buruk. Emang iya ngambil KPR itu ribet? Oke, sepertinya ini adalah salah satu video pertama yang harus kita bahas untuk badis yang mungkin kebingungan atau penasaran gimana sih caranya mengambil rumah dengan menggunakan KPR atau KPA. Nah, sebelumnya Fatke Badis harus tahu terlebih dahulu nih bahwa kalau misalkan Fatke Badis mau membeli rumah ataupun membeli properti, Fatke Badis harus membuang jauh-jauh terlebih dahulu rasa cemas ataupun rasa takut karena bisa menyebabkan overthinking. Sebaliknya, Fatke Badis bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai cara mengambil properti dengan menggunakan KPR ataupun KPA beserta do and don'ts-nya. Kalau sudah paham, Fatke Badis nggak perlu overthinking lagi dan bisa mengatur strategi yang tepat untuk mengambil KPA ataupun KPR di perbankan. Nah, mau tahu caranya? Let's dive in. Pasti Fatke Badis udah nggak asing lagi dengan yang namanya KPR atau KPA. Kredit kepemilikan rumah ataupun apartemen ini adalah sebuah fasilitas yang ditawarkan oleh perbankan supaya masyarakat bisa mengambil properti idaman mereka nih. Artinya, perbankan sebagai pihak penyedia pasti melakukan seleksi terlebih dahulu tentang siapa-siapa aja yang berhak atau layak mendapatkan KPR ataupun KPA ini. Atau gampangnya, bisa membayar cicilan tanpa menunggak. Jadi sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai cara pembelian KPR ataupun KPA, Badis harus terlebih dahulu tahu nih profil seperti apa yang disenangi oleh bank sehingga nanti Badis bisa mengajukan KPR ataupun KPA. Caranya, Fatke Badis harus paham 3 hal ini. Yang pertama, berapa jumlah pemasukan Fatke Badis. Dan yang kedua, berapa jumlah cicilan Fatke Badis. Yang ketiga, apa pekerjaan Fatke Badis. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Fatke Badis harus paham terlebih dahulu nih, berapa jumlah pendapatan atau take home pay yang kalian terima setiap bulan. Nah, pendapatan ini adalah pendapatan bersih setelah dipotong biaya lain seperti BPJS dan juga PPh 21. Yang kedua adalah cicilan bulanan. Nah, kamu harus terlebih dahulu tahu nih berapa cicilan yang harus kamu bayarkan setiap bulannya. Apakah itu cicilan motor, apakah itu cicilan mobil, kartu kredit, dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan ada cicilan lain atau pinjaman lain yang menggunakan nama kamu, tapi kamu nggak tahu. Waduh, bahaya banget ya. Kamu harus segera cari tahu dan perhitungkan kira-kira berapa jumlah komitmen yang harus kamu bayarkan setiap bulannya. Terakhir yang paling simpel adalah apa pekerjaan Fatke Badis. Apakah itu PNS, apakah itu freelancer, ataupun pengusaha, dan apakah itu full time ataupun part time. Kenapa Fatke Badis harus tahu mengenai hal ini? Karena masing-masing pekerjaan itu memiliki pertimbangan KPR yang sangat unik nih dari bank. Nah, buat tahu berapa jumlah kemampuan cicilanmu setiap bulan, caranya gampang banget nih Badis. Misalkan Badis adalah pegawai dengan gaji 10 juta per bulan dengan cicilan total 2 juta per bulan. Maka yang perlu Badis lakukan adalah mengalihkan pemasukan bulanan Badis dengan 40%, lalu hasilnya dikurangi dengan total cicilan. Misalkan kali ini contohnya gaji Badis adalah 10 juta, maka tinggal kalikan saja dengan 40% dan ketemu angka 4 juta, lalu dikurangi dengan total cicilan 2 juta. Maka akan ketemu kemampuan bayar Badis adalah 2 juta per bulan. Disclaimer dulu ya. Angka 40% di sini disebut dengan rate RPC atau repayment capacity dan besarannya itu berupa range dari 40 hingga 70% tergantung pertimbangan dari bank itu sendiri. Nah, dari kemampuan cicilan ini, kita bisa tahu kira-kira berapa ya nilai properti yang bisa kita ambil. Cara cepat hitung perkiraannya adalah dengan mengalihkan jumlah kemampuan bayar kita dengan 100 hingga 150 kali lipat. Atau berarti jika Badis dapat menyicil 2 juta rupiah per bulan, range harga properti yang cocok buat kamu adalah 2 juta dikalikan 100 hingga 150 kali lipat, ketemu hasilnya adalah 200 hingga 300 juta rupiah. Disclaimer lagi nih Fatke Badis, pengalih 100 sampai 150 tadi bisa berubah-ubah sesuai dengan suku bunga yang sedang berlaku. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut tentang cara bank menilai profil kamu, akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan informasi terupdate dari Far Capital. Oke sip, ayo kita lanjut. Kita quick question dulu yuk sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai proses pengajuan KPR atau KPA.
Nah, kalau misalkan Fathia Badis mau membeli properti, properti seperti apa sih yang akan Fathia Badis pilih? Apakah itu apartemen ataukah itu landed house? Dan faktor-faktor seperti apa sih yang Fathia Badis pertimbangkan? Apakah karena lokasinya yang strategis, ataukah karena fasilitasnya yang lengkap, atau mau ditinggali sendiri ataukah dengan keluarga? Nah, apapun pilihan Fathia Badis harus didasari dengan pertimbangan yang matang ya. Oke, siapa nih yang pengen kita bahas lebih lanjut mengenai kriteria dalam memilih properti? Coba komen di bawah ya. Kalau rame nanti akan kita bahas di next video. Setelah tahu kemampuan cicilan kita dan Fathia Badis sudah yakin dengan properti yang Fathia Badis pilih, maka proses pengajuan KPR atau KPA bisa langsung diajukan melalui developer. Nah, berikut ini adalah data-data yang harus Fathia Badis lengkapi supaya dapat mengajukan KPR ataupun KPA. Biasanya developer sudah paham dan akan langsung memberikan list dokumen yang dibutuhkan. Jadi nggak perlu khawatir ya Badis ya. Kalau misalkan datanya sudah lengkap, maka kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses verifikasi data. Biasanya pihak bank akan melakukan proses verifikasi data dengan melalui panggilan langsung ke nomor telepon kamu ataupun nomor telepon kantor. Jadi, pastikan ya bahwa pihak kantormu sudah mengetahui bahwa kamu sedang mengajukan KPR atau KPA. Setelah proses verifikasi selesai, maka kita akan masuk ke proses yang paling bikin deg-degan nih, yaitu menunggu. Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Kamu harus sabar-sabar menunggu kepastian dari bank nih, apakah proses pengajuan KPR atau KPA-mu disetujui atau tidak. Dan proses menunggu ini biasanya memakan waktu kurang lebih berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Jadi kamu harus sabar ya. Oh ya, pertanyaannya, biasanya kalau kamu mengajukan KPR, berapa sih jumlah maksimal yang bisa kamu terima, Fathia Badis? Jawabannya tergantung dari bank yang kamu pilih ataupun bank yang sudah bekerja sama dengan pihak developer. Biasanya rasio LTV atau loan to value nilainya adalah 95% untuk ajuan pertama dan nilai ini akan terus menurun untuk ajuan selanjutnya. Artinya, jika Fathia Badis membeli properti senilai 500 juta, maka jumlah pinjaman KPR-nya yang bisa turun adalah 95% dikalikan 500 juta. Maka akan ketemu nih angka 475 juta. Dan untuk sisanya yaitu 25 juta ini akan dijadikan sebagai down payment atau DP. Kalau misalkan pengajuan KPR dari Badis ini disetujui oleh bank, maka bank akan mengeluarkan SP3K, yaitu Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit. Di sini bank akan menjabarkan biaya-biaya apa saja nih yang harus dibayarkan oleh Fathia Badis. Nah, ini dia nih biaya-biaya yang biasanya harus kalian bayarkan. Nilainya adalah sekitar 5-7% di luar dari pajak, dan ini harus kalian bayarkan ketika proses akad berlangsung. Sedangkan untuk pajaknya, apabila tidak ditanggung oleh promo developer, biasanya nilainya adalah sekitar 5% dari harga jual yang telah disepakati. Jadi misalkan kalau KPR yang disetujui oleh bank nilainya 100 juta, maka kamu harus menyiapkan dana kurang lebih 5-7 juta ditambah dengan dana pajak BPHTB senilai 2 juta rupiah, sehingga yang harus kamu bayarkan totalnya adalah 7-9 juta rupiah. Dari sini, artinya Fathia Badis sudah resmi mendapatkan fasilitas KPR dari bank dan tinggal menunggu proses serah terima unit dari developer sebelum akhirnya nanti Fathia Badis bisa pindah ke unit properti yang baru. Again, aku mau ngingetin nih bahwa Fathia Badis harus paham betul kondisi finansial dari Fathia Badis. Yang paling penting adalah menjadi realistis. Jika diperlukan, Fathia Badis bisa mencari tambahan passive income selain dari penghasilan utama sebagai backup plan untuk mengamankan cicilan bulanan. Oke, jadi apakah masih ribet dan menyeramkan? Jawaban dari pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan lanjutan. Seberapa besarkah jumlah pendapatanmu jika dibandingkan dengan jumlah kredit bulananmu? Itulah yang menentukan apakah KPR yang kamu ajukan ini adalah sebuah mimpi indah atau justru mimpi buruk. Aku tunggu komentar dari kalian ya, Fathia Badis. Jangan lupa untuk follow sosial media kita dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe YouTube channel ini supaya kalian bisa mendapatkan informasi terupdate dari Fat Capital Indonesia. Semoga konten kali ini membantu. See you on the next video. Bye-bye!